nanti yang nggak bersuara, oh sorry, maksudku sambil nunggu teman-teman atau mau langsung aja ini? Kita Allah cek mic. Oke deh. Nggak ada suara. Halo Mas Firmansyah. Thank you Mas. Udah temenin Mas. Thank you. Mas, sorry. Sebelumnya semester berapa Mas? Aku baru masuk semester 1. Tapi aku RPA. Oh, oke. I see. Sip. Thank you Mas. Oke, kita mulai aja teman-teman. Perkenalkan, saya Albani. Saya jurusan statistika di UT ini dari 2020. Sekarang semester 8. Untuk materinya teman-teman bisa akses di nanti saya bagi linknya aja ya. Kebetulan ini materinya saya buat pakai R Studio full R. Jadi mungkin tampilannya agak beda sama teman-teman biasa kan pakai ini kan ya. Pakai apa? Microsoft PowerPoint atau Canva. Nah, kali ini punyaku beda. Jadi full pakai R Markdown. Thank you, Kak. Thank you. Oke, langsung aja. Teman-teman, kalau ada yang buka ini, sebelumnya saya mau bagi 3 dulu. Sebelumnya saya mau menyampaikan 3 ini dulu. Yang pertama, minta tolong kalau teman-teman ada yang bawa buku ADS-nya, kalau ada, itu dibuka di halaman 13, di halaman 1.3. Di halaman 1.3 itu ada yang harus dirubah teman-teman. Yang harus dirubah adalah negara Israelnya. Menurutku negara Israelnya dicoret aja. Aduh, saya lupa foto lagi. Di halaman 1.3 ini dimatiin aja, maksudku dicoret aja. Bentar ya teman-teman. Kayaknya ini punyaku. Aman. Nah, di buku ADS itu, di negara Israelnya diganti aja teman-teman. Diganti atau negara apakah? Terserah teman-teman mau dicoret atau apa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya itu sebenarnya mahasiswa biasa teman-teman. Jadi kalau ada salah langsung dikoreksi aja karena sesi kita malam ini tuh cuman diskusi aja. Saya bukan yang jago statistik, enggak, cuman mungkin ada beberapa hal yang saya lebih tahu duluan daripada teman-teman. Sehingga ya kita sesi diskusi aja. Teman-teman, sebelumnya maaf, ini saya sedang di ini Mas, sedang di kafe. Apakah suara saya ribut ya Mas? Rame kah? Aman. Tidak. Aman sih Mas. Aman ya? Oke. Nah, langsung aja kalau gitu. Pertama, apa itu ADS? Ya, ADS itu proses menyelidiki, menganalisis dan menafsirkan data menggunakan berbagai teknik statistik yang dapat memahami yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati. Jadi ADS itu bukan sekedar ini teman-teman, rata-ratanya berapa, terus mean-nya berapa, atau dengan mediannya berapa, itu bukan seperti itu ADS. Tetapi ADS itu lebih ke berhubungan dengan data, seni menjalin hubungan dengan data. Jadi ADS ini sebenarnya materinya dalam banget. Dan di pekerjaan pun, aku kerja di Indomaret sekarang, itu relate banget sama ADS ini. Nah, pada bab ini tuh kita akan jalani 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Di sesi pertama ini kita ambil langsung 4 modul. Kenapa 4 modul? Ini karena cenderung lebih mudah, teman-teman. Maksudku bukan mudah sih, lebih ke gampang dimengerti menurutku ya. Nah, apa saja yang perlu disiapkan teman-teman? Nah, yang perlu disiapkan itu pertama data dan pengumpulannya. Kalau teman-teman masih ingat kemarin, itu kan ada mata kuliah pengumpulan data. Pengumpulan data, saya lupa tutornya siapa.
Mas Erlan, tutor pengumpulan data siapa ya? Mbak Susi. Iya, Mbak Susi. Nah, itu Mbak Susi kemarin bawa tuh materinya itu bagus banget itu data dan pengumpulannya. Saya ingin diskusi teman-teman. Mungkin yang masih ingat materinya Mbak Susi, ini ada satu pertanyaan. Kapan kita menggunakan data primer dan data sekunder? Nah, mungkin ada teman-teman yang mau jawab kapan digunakan data primer, data sekunder. Yang bisa jawab ini dikasih ini Mas, tiket naik haji Mas, dari Mas Herlan. Adakah teman-teman yang bisa ini? Oke deh, anggap saja udah ada yang jawab. Jadi kapan kita menggunakan data primer, data sekunder, dan data sekunder? Jadi kita gunakan data sekunder kalau data primernya nggak ada. Maksudnya gini, kalau data primernya, kalau data sekundernya udah ada, ya ngapain pakai data primer, ya kan? Data sekunder kan hasil dari data primer yang sudah dibersihin. Nah, jadi data primer memang penting. Cuman di dalam dunia kerja itu kita biasa dikasih laporan nih sama atasan. Dikasih laporannya, kita harus dikasih dalam waktu berapa jam atau dalam waktu berapa menit. Kalau kita gunakan data primer itu bisa lama banget karena kita di situ ada proses cleaning data lagi, ada proses perbaikan data lagi. Makanya kenapa kita gunakan data sekunder? Ya karena itu lebih meringkas waktu, teman-teman. Nggak mesti kita nyari lagi nih, wawancara lagi. Itu kan masuk data primer. Nah itu ini kita intermezzo aja dulu. Apa saja yang perlu disiapkan untuk materi ADS ini. Nah, yang pertama kan data dan pengumpulannya. Itu udah dibahas di materinya Mbak Susi. Kita ngulang aja sedikit. Nah, yang kedua nih, kenapa harus kita lakukan metode sampling? Kenapa harus melakukan ngambil data kan ada banyaknya, ada banyak cara ya. Nah, salah satunya itu metode sampling. Nah, kenapa kita harus menggunakan data sampling? Teman-teman, kita diskusi aja ya. Kalau ada yang sudah kerja mungkin boleh bagi pengalaman. Atau yang udah terbiasa dengan data, langsung digas aja. Mau menjawab. Nah, mungkin kalau kenapa harus dilakukan metode sampling? Karena kalau pakai data sampling itu mungkin cukup untuk merepresentasikan keseluruhan data. Jadi praktis nggak usah semuanya, nggak perlu full semuanya. Yes, bener Mas. Nah jadi kemarin kan aku ikut ini Mas program dari Kominfo. Itu ada dosen namanya Bu Syahnas. Nah Bu Syahnas tuh bilang kenapa kita harus melakukan teknik sampling? Kenapa nggak langsung ngambil sampel aja? Jadi analoginya adalah bayangin kita lagi masak nasi nih Mas, masak nasi. Nah, kalau kita masak nasi, ngeceknya kan nggak mungkin ini kan, nggak mungkin di sampling semua kan, nggak mungkin dimakan semua tuh satu panci lah, benar. Jadi gunanya kenapa kita harus ngambil sampling seperti itu? Ngambil satu biji nasi aja itu udah mewakili semuanya. Jadi nggak mesti makan satu pancinya. Nah, itu alasan kenapa kita harus melakukan sampling. Nah, yang ketiga nih terakhir, pengumpulan dataset. Apakah ada? Oh ya, ini untuk yang nomor 3 ini, apakah ada kumpulan dataset untuk praktik? Di R itu, di aplikasi R. Oh ya, begini. Saya termasuk pengguna R. Jadi mohon maaf nih, Mas Erlan kan pengguna Python. Ini aja Mas, diikut-ikuti aja Mas. Karena saya pengguna R gitu. Kita enggak tuh gitu, beda Mas. mazhab. Kita tuh beda mazhab. Enggak. Nah, jadi sebenarnya nanti di yang ketiga ini ada di modul 3. Di sini di modul 3 ada package. Di R itu udah disiapin banyak banget data. Ada jutaan data di R.
Jadi teman-teman kalau mau praktek, enaknya pakai R itu udah disediain data. Jadi teman-teman itu nggak mesti capek-capek lagi untuk collect data di internet atau untuk keperluan praktek. Di R itu udah ada. Nanti kita bahas. Nah, kan kita lagi bahas nih preparation prepare untuk melakukan ADS. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama kan data dan pengelompokannya. Nah, yang kedua itu tools. Jadi dalam ADS itu di modul itu nanti dijelasin ngambil data dengan tools apa yang digunakan. Teman-teman kalau teman-teman lihat di modul ADS itu menurut saya modul ADS bukannya underestimate ya. Modul ADS itu cenderung lebih ke manual. Bayangin aja teman-teman, kalau manual itu kan kalau ada jutaan data itu kayaknya capek deh. Capek banget itu kalau kita lakukan uh, cleaning data, ngambil data dengan jutaan baris. Kalau manual, waduh, itu bikin capek teman-teman. Nah, makanya di diskusi kita kali ini, diskusi yang ada di sini, saya ingin coba teman-teman kita lakukan teknik analisis data, tapi pakai tools. Nah, tools yang pertama itu ada Excel. Nah, mungkin teman-teman kayak Excel tuh jadul atau Excel apalah gitu. Itu enggak teman-teman. Jadi waktu saya ikut TSA kemarin, waktu ikut TSA ada tutor satu dari Starcore Analytics. Itu dia bilang R dan aplikasi lainnya seperti Python, SQL itu memang sangat penting. Namun jangan lupa dengan menggunakan Excel. Karena di pemerintahan pun itu Excel digunakan banget. Jadi kalau teman-teman belajar coding, belajar Python itu oke-oke aja teman-teman. Cuman jangan sampai lupa sama Excel. Excel tuh powerful banget sebenarnya. Itu Excel di tempat saya bekerja pun, saya kan kerja di Indomaret di virtual business. Itu Excel saya nggak pernah bolos pakai Excel satu hari pun. Setiap hari pakai Excel. Karena memang Excel belum ada tandingannya sih menurutku. Cuman untuk big data memang kita perlu Python sama R. Ya intinya toolsnya aplikasi lainnya itu banyak di Google, langsung di searching aja teman-teman. Nah, ini untuk pendahuluan nih. Jadi teman-teman kalau ada yang buka Excel enak tuh kita diskusi bareng-bareng. Kalau teman-teman sedang buka R, boleh kita langsung diskusi bareng-bareng tentang analisis data statistik. Nah, oke. Selanjutnya ini kita belajar tentang ADS ya. ADS itu lebih ke analisis data statistik. Intinya ya analisis lah. Banyak banget proses yang harus dilakukan sebenarnya. Cuman di modul itu mungkin karena terlalu jadul ya modulnya. Bukan underestimate ya. Mungkin modul kita kayaknya mesti diperbaiki. Soalnya di ADS yang saya dapat dengan ADS yang ADS yang kita pelajari sekarang dengan ADS yang di luar waktu saya ikut Kominfo itu beda jauh banget. Ada nggak tahu ya, pokoknya beda jauh dah. Sedangkan yang di modul kita diajar untuk manual, tapi memang kita harus belajar manual juga sih. Soalnya di statistik itu kita ujian nggak pakai komputer, kita ujian nggak pakai apa-apa, memang manual. Jadi mungkin kita kenapa harus manual di buku masih manual ya mungkin karena kita biar ujiannya enak gitu. Cuman menurutku ya kita harus belajar lebih maju. Nah, ini tentang data cleaning dan data preparation di ADS itu banyak banget tahapannya. Ini oh ya, ini gambar yang aku kirim. Pakai R teman-teman. Aku nggak tahu kalau pakai umumnya sama tuh dengan di Python. Cuman kalau di R umumnya seperti inilah. Samalah Python dengan R teman-teman. Dari masang library dulu. Library itu package-package yang perlu disiapkan. Nah, terus uh, langsung set working directory. Ya, ini jalurnya. Sedangkan kalau di
nggak dijelasin seperti ini. Cara ini kayak teman boleh cek, nanti saya kirim ininya. Teman-teman kalau aku kecepatan atau di tempatku ribet, diinfoin aja teman-teman. Soalnya lagi di kafe malam minggu, wah parah sih. Konsumennya meludak semua. Orang orang di kafe ya, uh, orang di kafe tuh malam mingguan, apa kek ini kita di kafe malah meeting. Teman-teman kalau aku kecepatan di ini ya, uh, ini kayaknya oh ini. Nah, kita coba uraikan satu-satu aja dah, mumpung waktunya masih banyak. Di R itu pakai library read Excel sama read R. Nah, di dua library itu digunakan untuk baca format file. Nah, data yang di umumnya di statistik itu ada 3, Excel, CSV, dan RDA. Nah, read Excel ini memang di R itu perlu beberapa uh, library package yang harus disiapin. Nah, selanjutnya ini di data preparation. Ini kebanyakan kita udah tahu semua tuh. Di stringnya dia harus samakan dulu datanya. Apakah ada yang perlu diubah atau enggak? Kalau iya, itu ubah ke tanggal, ubah vektor, ubah ke numerik. Ini, terus ada data konsisten. Nah, maksudnya data konsisten itu seperti di tanggal. Di tanggal biasanya kan dirubah YYY sama tahun, bulan, tanggal. Ada juga itu berbeda. Nah, di data preparation ini harus dikonsistenin teman-teman. Kalau nggak konsisten, nanti model yang dibikin atau di analisis data kita itu bisa jauh sekali ini analisisnya, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, yang kedua selanjutnya konsisten atau enggak itu perlu dicek lagi nih asumsinya. Normal atau enggak datanya. Ini kayaknya materi distribusi ada sih ada di sini, cuman dibahas bukan di ini, ada di modul kesekian gitu. Nah, kalau datanya kita lebih dari 50, itu kita pakai metode Kolmogorov. Kalau kurang dari 50, kita pakai Shapiro. Nah, ini kalau sudah dicek dia normal atau kalau normal kita pakai metode parametrik, kalau nggak normal non parametrik. Ini teman-teman bisa cek nanti di mata kuliah non parametrik ada, nanti dicek aja teman-teman. Ini kita hanya bahas di bagian besar. Nah, kalau preparationnya udah, datanya kita udah sesuai semua. Selanjutnya itu data cleaning. Nah, data cleaning ini kalau teman-teman pernah ikut penjelasan di data cleaning itu kalau kursus-kursus di luar sana itu ini pasti paling sering nih dimunculin. Apakah ada kolom yang missing value di situ? Missing value itu data yang hilang. Kalau ada, itu kita harus hapus atau enggak diisi baris yang kosong itu. Untuk materi ini kayaknya dibahas di tempat yang lain deh, soalnya lama kayaknya nih. Selanjutnya ada pencilan atau enggak. Pencilan itu outlier teman-teman. Nah, outlier itu contohnya rata-ratanya contohnya di data ini, data gaji karyawan deh. Gaji karyawan itu rata-ratanya ada di UMR Jakarta berapa ya? 8 juta kali ya di Jakarta sekarang. Nah, contohnya di UMR Jakarta 8 juta. Tiba-tiba ada gaji teman yang gajinya 18 juta. Nah, dari rata 8 juta ke 18 juta itu kan jauh banget. Nah, 18 juta itu namanya pencilan atau outlier. Selanjutnya ada data processing. Kalau data processing ini agak intens sih penjelasannya. Kita langsung next aja ya teman-teman. Kalau di visualisasi ya ini langsung jadi plot, langsung di Shiny. Nah di R itu bagusnya teman-teman. Di R udah disupport sama Shiny. Shiny itu platform dari gratis dari R.
kalau kita mau buat uh, dashboard itu di Shiny bisa. Nah, ini waktu saya ikut ini, teman-teman bagi pengalaman aja. Waktu saya ikut di TSA Kominfo, itu ada tutor yang namanya Pak Aep. Pak Aep itu tutor di Starcore Analytics. Nah, dia pernah bilang, eksplorasi data itu bukan sekedar tentang berapa rata-ratanya, berapa mediannya, berapa outliernya, tapi di data eksplorasi itu lebih dari perkenalan, teman-teman. Jadi lebih seni berkenalan dengan data. Apakah ada korelasi dengan data A dengan data B? Apakah ada hubungan A dan B? Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Bukan tentang, iya sih rata-rata itu penting. Nanti kita jelasin rata-rata. Nah, sebenarnya rata-rata itu penting. Cuman karena rata-rata eksplorasi itu nggak sekedar tentang rata-rata aja, tapi jauh tentang berkenalan dengan data. Nah, itu pengantar aja teman-teman tentang ADS. Kalau teman-teman ada yang nggak ngerti atau penjelasanku kurang valid, langsung resen, nggak usah resen, langsung bunyikan mic aja. Langsung kita langsung bahas masalahnya di mana. Oh ya, kalau teman-teman ada yang belajar ADS juga, ada diskusi 1 atau diskusi 2, bisa kita bahas bareng-bareng nih. Nah, di modul 1, kita langsung belajar di modul 1 aja ya. Di modul 1 itu teman-teman kita membahas tentang menyusun angka. Nah, menyusun di modul kegiatan 1, itu teman-teman mampu diharapkan mengambil angka dan menjadi perhatian menentukan unit-unit analisis menyederhanakan atau mengurutkan. Jadi gini teman-teman. Ini materiku gambar yang saya kirim ini kan ya, jelas kan ya? Kelihatan kan ya? Jelas. Oke. Teman-teman balik di sini. Ini sebelum kita mulai, ubah ADS halaman 13 ini. Halaman ini yang harus diubah adalah ada di sini. Di modul 1. Ini. Yang Israel ini teman-teman dihapus aja teman-teman. Atau diganti apa kayak, soalnya nggak tahu sih kok bisa di modul ada negara ini. Bisa-bisa aja Israel dimasukin. Nah, di modul 1 itu kita membahas tentang ini, mengambil angka, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat dalam tabular ini mungkin teman-teman, ini kalau menurut saya ini kayaknya buruk banget deh. Kenapa buruk? Soalnya mungkin di modul 1 ini kita disuruh coba deh eksplorasi data ini. Nah, teman-teman kalau ada yang bisa eksplorasi data ini, saya berharap ada yang ini sih. Di sini ada yang bisa ini nggak? Rubah ini data ini ke dalam bentuk table. Dari gambar ini kita jadiin file atau table biar tidak dalam bentuk gambar. Oh, bentar, aku coba share screen-nya di ini, di full. Mas kelihatan kan ya? Nah, ini teman-teman, saya udah ganti X ininya, Israelnya tadi udah saya ganti. Nah, data ini adalah data dari ini teman-teman.
data dari gambar. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu caranya, ini kita rubah dari gambar ini dalam bentuk table di Excel. Nah, itu caranya teman-teman ke data di Excel, data, terus data from picture. Ini kelihatan kan ya? Nah, teman-teman pilih itu aja. Nanti cari gambarnya yang mana. Kalau udah, langsung open aja. Itu nanti dari Excel bakal bantu biar datanya jadi ini. Aduh, datanya beda teman-teman. Ya intinya seperti itu dah. Intinya seperti itu caranya. Biar bagaimana caranya mengubah dari gambar ini menjadi dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, caranya di menu data, terus pilih data from picture. Ini sebenarnya datanya itu enggak semua Excel bisa. Ini aku coba di Microsoft 365 yang online. Ya, di Microsoft lain aku belum nyoba. Aku udah nyoba di 2010, cuman belum nemu-nemu teman-teman. Jadi kalau mau ini pakai 365 aja. Pakai ini aja akun UT itu udah ini kok. Nah, di analisis data kita langsung ini aja. Ini kan di modul 1 ini belajar tentang bagaimana mengambil data, terus bagaimana kita mengambil intisari dari data tersebut. Nah, kalau di modul itu, teman-teman dalam bentuk gini, itu menurut aku di modul masih manual. Nah, di diskusi kita malam ini, kita nyoba bagaimana caranya biar dia secara otomatis. Nah, teman-teman, ini adalah data yang saya ambil dari gambar tadi. Nah, setelah dari data ini, itu saya jadikan data seperti ini. Kalau teman-teman buka modul, itu di modulnya hitungnya secara manual. Nah, untuk secara manual mungkin teman-teman bisa baca modulnya aja, karena di modulnya itu udah dijelasin full modulnya. Maksudnya di modul itu udah dijelasin cara-cara ngitung diagram daun gimana, diagram batang gimana. Nah, untuk diskusi ini saya pengen kita lebih maju. Maksudku bukan underestimate bahwa modul kita kurang maju ya, tapi kita mencoba biar teman-teman diskusinya langsung satset gitu. Nggak mesti uh, nggak mesti hitung manual lagi. Cuman memang itu penting sih hitung manual teman-teman, karena nanti kita ujian bakal hitungnya manual, nggak pakai Excel. Tapi karena di modul nggak dibahas cara menggunakan Excel, kita coba pakai Excel aja teman-teman, biar enak aja gitu. Oke. Ini nggak kelihatan rumusnya ya. Ini toolbarnya nggak kelihatan. Saya mau pamerin rumus sih teman-teman, cuman nggak kelihatan. Nanti muncul bawahnya tombol share. Bawahnya tombol share. Ada ya, bawahnya, ya itu yang segitiga balik, bukan ya, itu bawahnya. Oh ya, ini kayak. Wah, nggak kelihatan. Oh, enggak. Nah, kalau teman-teman udah kerja mungkin nggak terlalu susah dengan Excel. Nah, awalnya data dari buku dari modul itu seperti ini. Kita coba jadikan Excel dulu.
di menu data seperti tadi, terus ngambil datanya, data, nah data from picture yang tadi ya udah, itu nanti jadi seperti ini. Ini X ini Israel. Ini aku jadi X saja soalnya ya ngerti lah teman-teman. Nah ini aku jadi ini nih, setiap usia di rentang 23 sampai 25 sama laki dan perempuan itu dijadiin satu begini, dijadiin masing-masing variabel. Tujuannya apa? Biar enak. Kalau seperti ini kan kita mau jumlahin per laki-laki kan susah. Laki-laki di sini, laki-laki di sini. Jadi kalau dengan ini kita bisa jadiin table aja di control T. Kalau udah jadi ini kita langsung analisis data seperti ini di Google, di ini diskusi di modul 1 kan itu kita belajar menyajikan data. Menurutku ya data, menurutku aja ini yang lebih bagus dari ini itu kayaknya data yang saya buat dah. Nah, kalau teman-teman mau nyoba eksplorasi data juga di Excel, ini aku kasih linknya. Nah, itu dibuka aja teman-teman. Nah, jadi model-modelnya yang aku buat seperti ini. Di usia 23 sampai 25, 25 sampai 23, 35 sampai 34, ini sesuai dengan data dari modul. Teman-teman di otak-atik aja, ini siapa ini? Oke deh. Saya lihat udah ada yang akses. Rumus yang saya gunakan juga ya rumus dasar lah di Excel. Ini mah anak TK aja tahu kalau yang ginian. Pakai sumif, yang di sini pakai conif. Sebenarnya kalau teman-teman mau jawab di buku ADS ya teman-teman. Kalau ada yang lihat ini soal nomor 1, ini aku udah jawabin soalnya bagaimana caranya. Nah, kalau teman-teman lihat nomor 1 jawabannya apa, aku udah coba di Excel ini. Nah, teman-teman bisa buka Excel-nya aja. Kalau teman-teman baca modul, terus nanti itu teman-teman bakal lihat ini. Seperti ini. Tapi di modul dibuat dengan cara manual. Nah, menurutku kalau manual, waduh, bayangin aja teman-teman. Kalau manual dengan data segini aja, itu bisa berjam-jam kalau manual. Itu bisa berjam-jam karena ngetik satu-satu, belum kalau ada typo lagi. Tapi kalau di Excel, itu teman-teman bisa make, ya teman-teman bisa hemat waktu 4 hari lah. Nggak hemat 4 hari sih. Pokoknya banyak dah 4 itu. Waktu yang bisa dihemat itu banyak banget. Nah, untuk modul 1 itu dalam bentuk Excel ini kayaknya udah mewakili semua teman-teman. Untuk ini ya. Nanti kalau teman-teman di data Excel ini ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung japri aja. Nanti aku kasih materinya. Oh ya, kayaknya udah ini ya. Materi yang kita pakai di sini, Mas. Kalau yang mau coba materinya ini, saya kirim di kolom chat, teman-teman.
Atau gini juga teman-teman, nanti kalau diskusi kan pakai data ini, data yang seperti ini kan, teman-teman bisa pakai ini nih kalau sumpama pakai template ini aja. Kalau mau jawab tes formatif, ini jawabannya bisa pakai data Excel ini. Langsung diedit-edit aja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Modul 1 kan udah nih. Modul 1 kita bahas tentang cara ngambil data. Yang tadi ngambil data itu lewat di sini, menu data, terus data from picture. Ini gimana caranya kita ngambil data dari gambar. Nah, selanjutnya adalah menyajikan data dan mengambil intisari. Nah, yang di modul 1 itu bisa lihat di sini. Ngambil Excelan aku aja, ini udah harusnya, ini udah mewakili satu modul. Yang aku buat ini harusnya udah mewakili. Terus kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan, langsung diotak-atik aja Excelnya. Nah, modul 1 saya kira ini ya, aman ya teman-teman. Gimana cara ngambil data tadi udah, terus bagaimana untuk visualisasinya atau mengambil intisari dari data itu. Contohnya ini kan data bunuh diri terbanyak. Teman-teman bisa lihat nih data terbanyak yang mana aja. Ya itu ya teman-teman untuk modul 1. Ini nggak ada pertanyaan kah? Atau diskusi atau ada study case atau apakah? Yo, silakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Bukan bertanya sih maksudku, lebih ke diskusi sih. Kalau tanya takut nggak bisa jawab. Waduh, parah sih. Soalnya saya masih pemula. Soalnya saya masih pemula, Mas. Takutnya orang nanya, kok nggak bisa jawab lagi. Diskusi aja, diskusi. Nah, yang Siap. nanti Mas Herlan tolong dikasih hadiahnya. Itu siapa lagi yang resen? Itu yang resen siapa? Nggak ada ya? Oh, Muhammad. Langsung Mas, monggo Mas. Kalau mau diskusi nggak usah resen Mas. Open mic aja. Di sini nggak ada dosen kan ya? Takut ini. Soalnya. Halo, selamat malam. Mau tanya. Halo Mas, ya malam. Mau tanya, Kak. Halo. Ya. Perkenalkan nama saya Arsya. Mau tanya. Halo Mas Arsya. Itu tadi narik apa? Dari gambar ke Excel itu gimana caranya? Oh ya. Aku kelewatan mungkin tadi ya. Agak telat masuknya. Aman. Singkat aja, masuk ke data. Iya, aman. Masuk ke menu data. Data terus pilih ini Mas. Data from picture. Nah, nanti pilih filenya yang mana. Oke, kita contohin yang mana ya? Dari Excelnya itu ya, Kak? Iya, bener. Ini aku pakai Excel 365. Soalnya di Excel yang kalau komputernya kentang, apa ya istilahnya? Bukan kentang, sorry. Kalau komputernya apa ya? Murah, enggak, apa sih? Itu low spec, sorry ya. Ya, sama kok Kak, sama. Punya aku Celeron. Oh, iya. Nah, pakai ini aja yang online aja. 365 yang online aja. Itu kalau di UT kan kita dikasih akses tuh gratis pakai ini yang berbayar kan. Pakai itu aja. Terus pilih yang ini, cari yang mana. Ini kasih ambil contoh aja. Terus pilih open. Nanti itu di Excel-nya bakal ini. Nah, ini contohnya. Aduh, kalau aku insert, nggak usah di-insert ya. Nanti dataku malah rusak lagi. Itu ya caranya. Mas Arsya aman ya? Oke. Makasih Kak. Jadi aman. Jadi aman, nanti siap. Makasih. Kalau ada masuk diskusi, itu nggak usah ngetik manual di Excel. Capek. Aduh, anjir lah. Kalau gua ngetik di ini manual, aduh. Mending tidur. Langsung ke menu data from picture aja. Jadi enak banget kalau diskusi
nggak mesti input manual. Nah, itu harapan dari modul 1 dan modul 2. Kalau teman-teman udah bisa ngambil data ini, terus udah bisa rumus kayak Asumif, ini rumus kayaknya anak SMK atau SMP udah bisa dah kayaknya dah. Tapi nggak tahu sih. Teman-teman, ini bahasaku formal aja ya. Soalnya kita belajar diskusi aja. Enggak kayak harus kami atau apa gitu. Kita formal aja biar diskusinya lebih enak. Nah, jadi kalau teman-teman udah bisa ngambil data dan teman-teman udah bisa buat rumus Excel dijadiin data yang lebih enak seperti ini, itu teman-teman udah bisa lulus di modul 1. Dan di sini ada yang ini kah? Ambil mata kuliah ADS. Boleh share ini enggak? Diskusi satunya. Oh, belum ya, Mas. nanti dapat kok, Mas. Nanti materi ini diambil aja, Mas. Ini linknya udah aku kasih. Pasti masuk semua ini. Nah, di modul 1 ini kayaknya udah aman ya. Nggak ada lagi nih embel-embel di yang susah di modul 1. Gampang lah ADS mah. Ini tutup mata aja bisa. Yuk, Mas Erlan, ini ada diskusi kah untuk modul 1? Kalau nggak ada lanjut aja nih modul 2. Oh, nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke modul 2. Nah, di modul 2 ini membahas tentang ringkasan data. Rata-ratanya ringkasan data itu dibagi 2. Pusat data dengan sebaran data. Nah, pusat data itu seperti min, terus ada lagi yang namanya median, terus ada lagi yang namanya kuartil 1, kuartil 2. Nah, di modul 2 ini teman-teman harus bisa menjelaskan apa itu min, apa itu median. Nah, di modul 2 ini aku ada contoh case, syarat-syarat untuk menghitung pusat data atau rata-rata. Nah, teman-teman, rata-rata itu kalau kita hitung itu hanya bisa untuk kategori numerik, nggak bisa data yang klasifikasi itu nggak bisa. Kenapa demikian? Karena begini, ini biar enaknya, bentar. Nah, modul 2 di rata-rata. Contohnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman itu, ini aku kasih ya. Seperti begini, kita sedang rapat kan di Google, ini apa sih? Google Team ya? Microsoft Team. Nah, bisanya saya nggak tahu. Nah, di rata-rata itu kalau teman-teman ini, contohnya di sini ada berapa orang perempuan? Di sini perempuan, aduh nggak bisa. Aku nggak tahu ini, takut salah nyebut perempuan laki-laki. Langsung di contoh case yang aku buat aja. Nah, itu bayangin teman-teman, laki-lakinya 15 orang dan 9 orang perempuan. Nah, kan ini perempuan dan laki-laki itu nggak bisa dihitung secara aritmatika. Itu nggak bisa. Karena dia bentuknya kualitatif. Nah, tapi kalau kita mau paksa dia untuk ngitung, itu bisa. Caranya, kita rubah dari data laki-laki ini, L kita ganti angka 1, dan perempuan kita ganti angka 2. Nah, ini bisa juga, atau bisa juga angka berapapun itu bisa juga. Boleh 0, boleh 1, boleh. Laki-laki 0, perempuan 0 itu boleh. Nah, rumusnya adalah ini seperti ini. Rata-rata itu 15 dikali 1, 9 dikali 2, 9 itu perempuan, dibagi totalnya. Totalnya ada 24, 15 sama 9. Nah, itu ada 1,375. Jadi, kalau teman-teman bilang rata-rata orang yang ikut diskusi kita malam ini adalah 1,375. Kan di
perempuan dan laki-laki itu hanya ada 1 dan 2 kan? 1 dan 2. Nah, kalau 1,375 ini apa teman-teman? Kalau 1,375 kan dia nggak masuk di kriteria laki-laki atau perempuan kan? Masa iya sih ada uh, setengah laki-laki, setengah perempuan? Kan nggak mungkin. Makanya rata-rata itu dihitung hanya untuk data kuantitatif, bukan kualitatif. Karena seperti itu. Karena kan nggak mungkin 1,375 berarti perempuan laki-laki setengah keibu-ibuan. Kan nggak mungkin. Nah, makanya itu alasannya kenapa untuk menghitung rata-rata itu teman-teman hanya untuk numerik aja. Untuk kualitatif atau kategorik itu nggak bisa. Hanya bisa kuantitatif. Nah, itu untuk rata-rata. Jadi penggunaan rata-rata itu hanya untuk angka. Contohnya, rata-rata uang yang dihasilkan itu 271 triliun. Oke, kita balik di case tadi untuk perempuan. Jadi yang benar apa? Jadi yang benar adalah penyebutannya bukan rata-rata, tapi rata-ratanya diganti dengan kebanyakan. Nah, jadi kebanyakan yang datang itu laki-laki karena 15 orang. Bukan rata-rata yang datang itu 1,3. Jadi yang salah penyebutannya. Rata-ratanya dirubah jadi lebih banyak atau kebanyakan. Itu ya untuk rata-rata. Ini teman-teman udah bisa akses filenya kah? Di RPubs yang aku kirim linknya. Nah, itu teman-teman baca aja di situ. Penjelasannya aku buat di ini. Nah, selanjutnya itu median. Nah, median itu nilai tengah. Nilai tengah, kalau bicara tentang nilai tengah, itu teman-teman itu mirip-mirip dengan rata-rata. Rata-rata kan kebanyakan pusat data juga dia. Cuman bedanya untuk median itu nilai pusatnya itu tentang urutan data. Kalau rata-rata kan sebaran data. Kalau median itu urutan data. Nah, kapan digunakan? Contohnya gini teman-teman. Teman-teman mau beli rumah, bayangin teman-teman mau beli, oh jangan rumah deh, mobil. Kalau teman-teman beli mobil, itu yang udah di racing, knalpotnya udah tipe apa, bannya udah tipe apa, kacanya udah diribenin, terus setirnya udah divariasiin. Nah, itu kan mahal. Nah, kalau teman-teman mau lihat uh, mau lihat jumlah ininya apa? Mau lihat harganya berapa? Itu jangan menggunakan median. Kenapa? Karena ya seperti tadi tuh, kalau terlalu tinggi datanya itu bakal ngaruh di data apa yang kita pilih. Makanya kita menggunakan rata-rata. Jadi rata-rata rumah ini kita mau anggaplah kita mau nyari harga. Nah, itu kita harus menggunakan rata-rata. Jangan menggunakan median. Nah, ini masuk nggak? Kalau nggak masuk udah. Kalau nggak masuk udahlah. Nggak usah ditanyain, saya nggak bisa jawab nanti. Nah, itu untuk median ya. Berapa nilai tengah yang muncul? Nah, selanjutnya itu ada trirata, teman-teman. Kalau trirata, teman-teman bisa buka di modul 2. Di modul 2 itu cara ngitungnya ya sama sih. Untuk kuartil 1 itu 25%, kuartal 2 50%, dan kuartal 3 75%. Ini dikalikan dengan jumlah data. Nah, selanjutnya kalau udah, contohnya ini nih, 20% dari 8 itu ada di 2 kan. Berarti kuartal 1 di 5. Kuartal 2-nya di 10 dan kuartal 3-nya di 17. Oke. Terus kegunaannya apa? Kapan kita gunakan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3? Itu kok bisa buat apa? Nah, ternyata nilai Q1, Q2, Q3 itu sangat penting, teman-teman. Yaitu memberikan wawasan yang berharga atau sebaran data kita itu sebelah mana.
Contohnya seperti data ini. 2, 5, 7, 10. Kalau posisinya 50% di 10 ini, otomatis di kuartal 1 dan kuartal 3 cenderung lebih banyak kan. Nah, itu kita sudah tahu tuh sebarannya kemana. Sebarannya ke kuartal 3. Dan kalau kita buat plot, nanti kita bahas plotnya gimana. Itu kita buat, itu pasti bakal ke kuartal 3 datanya, cenderung ke kuartal 3. Nah, itu untuk Q1, Q2, sama Q3. Untuk tri rata. Selanjutnya ada modus. Di modul 2 itu teman-teman harus tahu apa itu modus. Nah, modus kan nilai yang paling sering muncul. Modus itu nilai yang sering paling muncul. Kalau kita pakai analogi ini, nilai yang sering muncul nggak ada ya, sama semua. Nah, intinya gini, caranya teman-teman, contohnya gini, kalau teman-teman mau sebagai market research nih, nah, sebagai market research, teman-teman mau ngecek produk mana yang paling laku. Nah, gunanya modus ini untuk ngecek produk mana yang paling banyak dibeli sama konsumen. Nah, itu gunanya modus. Karena data mana yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya ada sebaran data. Kan tadi dibagi dua kan, di modul 2 itu pusat data dengan sebaran data. Pusat data tadi rata-rata, kapan digunakan rata-rata, ya kalau datanya kita kuantitatif. Kalau kualitatif, rata-rata tidak bisa digunakan. Nah, di sebaran data sendiri itu di modul 2, itu dibahas tentang range. Range itu interval data, teman-teman. Nah, interval itu contohnya nih, di tempat teman-teman kalau kerja, itu ditanyain, estimasi kerjanya seberapa lama? Itu kita bisa jawab, itu ada di range 2 sampai 5 jam, Pak. Atau estimasi ada di interval 10 sampai 15 menit. Nah, ini kalau teman-teman belajar integral, itu fungsinya range kan integral dari batas 1 sampai 3. Ini bisa juga nih, interval dari 1 sampai 3. Nah, itu untuk range. Kebayang ya teman-teman cara gunakan range-nya gimana? Selanjutnya ada varian dan standar deviasi. Nah, kalau varian itu menggambarkan tentang seberapa besar variasi dalam data. Jadi kalau variasinya semakin banyak, maka datanya itu semakin melebar. Saya belum buat visualisasinya sih, tapi nanti teman-teman bisa ngecek aja buat plotnya. Nah, untuk standar deviasi itu sama dengan varian. Bedanya, standar deviasi itu nilainya lebih intuitif. Nilainya lebih ke data awal. Nilainya lebih ke data awal. Rumusnya teman-teman bisa lihat aja di modul 2 cara ngitung standar deviasi. Tapi kalau diskusi kita malam ini kita menggunakan R. Kita coba bagaimana cara ngitung nilai statistiknya menggunakan R. Nah, selanjutnya ada koefisien variansi. Koefisien variansi ini teman-teman kalau kita mau menghitung rasio. Nah, koefisien variansi nanti ini ada aku ada buat case. Case-nya itu teman-teman bisa kita pakai gunakan ini untuk selesaikan masalah itu. Masalah yang kita punya, kita coba selesaikan pakai ini, sebaran data sama pusat data. Oke ya. Nah, itu nah, teman-teman di modul 2 itu kita hanya belajar ini aja. Kalau teman-teman sudah bisa tahu apa itu rata-rata, apa itu modus, tri rata, terus sebaran data gimana, intervalnya berapa, kapan digunakan, itu dijamin teman-teman udah bisa lolos di modul 2. Ini ada, kalau ada yang punya diskusi, boleh sih teman-teman diskusi 2, boleh di ini, di share aja, kita coba bahas bareng-bareng. Nah, kalau teman-teman udah tahu kapan kita gunakan rata-rata, ya seperti tadi, harus kuantitatif, jangan kualitatif. Kalau kualitatif,
semoga terjawab ya teman-teman. Belajar, maksudnya kita sama-sama. Ini bukan aku yang lebih jago ya. Mungkin aku yang lebih tahu duluan lah, atau ya lebih tahu lebih dulu. Makanya kita sharing-sharing aja. Nah, jadi kesimpulannya di modul 2, kalau teman-teman udah bisa menghitung secara manual, itu dijamin udah lolos di modul 2. Nah, selanjutnya di modul 3. Bentar. Di modul 2 ada yang mau ditanyakan kah? Waduh. Mas, kalau nanya siapa lagi nih yang nanya? Kalau nanya jangan susah-susah dong. Susah jawabnya. Tapi transformasi data itu ada di ini, di modul 4. Modul 4 kita menggunakan transformasi data. Nanti kita bahas ya, untuk pertanyaan ini kita tampung dulu. Oh, diskusi 2 udah ada modul ini. Oke. Nah, nanti tolong kalau diskusi 1, 2, 3. Oke ya, aman lah ya. Diskusi 1, oke. Kalau diskusi 2 tentang transformasi data ya? Cocok berarti. Boleh di-share nggak sih diskusinya? Tapi teman-teman di sini lebih jago lah, nggak usah di-share diskusinya. Tapi pertanyaannya oke, kita tampung. Lanjut aja ya teman-teman, kalau udah nggak ada yang ditanyain di modul 2. Diskusi 1. Menyusun angka, apa kegunaan menyusun angka ringkasan numerik? Apa kegunaan boxplot? Aduh, ini mah easy lah. Terlalu kalau nggak tahu ini mah. Kapan digunakan? Kak, aku semester 3 baru mau ambil matkul EDS. Oke, mantap jiwa. Kak Siti. Nanti materinya diakses aja Mbak. Yang ini. Udah aku kasih linknya. Diskusi 1 oke, makasih banyak. Kalau diskusi 1 mah nggak perlu dijawab, ini mah udah tahu semua kan ya. Kapan, apa kegunaan menyusun angka? Ya, kegunaannya biar datanya lebih enak dilihat, biar kegunaannya ya, biar analisisnya lebih mudah. Nah, oke dah. Di diskusi 1 aman berarti ya. Oke. Nah, di modul 3 itu membahas tentang penggunaan ringkasan numerik. Ini teman-teman berhubungan banget dengan diskusi 1. Diskusi 1 kan apa kegunaan menyusun angka. Nah, menyusun angka dan membuat ringkasan. Nah, di materi yang saya buat ini, kita coba menggunakan, kapan sih kita gunakan ringkasan data itu? Bagaimana sih cara gunakannya? Nah, teman-teman kalau yang mau nyoba pakai R, langsung aja digas. Library yang saya gunakan ini, readr, tidyverse, dplyr, sama vtable. Vtable ini untuk menghitung statistik. Jadi menghitung secara apa ya? Bahasanya itu menghitungnya secara otomatis. Kita nggak menghitung secara manual lagi. Ini library yang saya pakai sama Pastex. Ini juga untuk menghitung nilai-nilai statistik. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek menghitung rata-rata berapa pakai kalkulator. Dengan R, kita buat coding 1 baris aja, nggak nyampe 1 baris. Itu di R kita buat 1 kata aja udah muncul semua itu. Nanti kita coba praktekin. Oh ya, tapi saya nggak meraktekin ya. Materinya udah ada soalnya. Saya pakai laptop yang nggak ada R Studio-nya. Belum saya install di laptop. Oke. Kita coba pakai StudyCast. Materiku aman kan ya yang ini?
Oke deh, thank you, thank you. Thank you yang udah respon. Nanti yang respon tolong tulis nomor rekeningnya ya. Nanti ditransferin Mas Erlan. Yang nggak respon ini ada berapa puluh orang. Siap-siap kena storm, guys. Siap-siap di storm sama Mas Erlan. Siap-siap disengat. Oke. Contohnya gini. Studi case. Contohnya kalau teman-teman udah kerja nih ya. Kita ada klien nih. Kliennya tanya, Mas, saya punya data kuantiti penjualan. Mau saya cek mana yang lebih fluktuatif. Nah, teman-teman ada yang tahu fluktuatif nggak? Fluktuatif. Ya, yang jawab nanti tulis rekening di kolom chat ya, nanti ditransferin sama Mas Erlan. Yang nggak jawab siap-siap di strom, disengat listrik. Nah, jadi fluktuatif itu, nah betul, fluktuatif perubahan yang secara cepat. Jadi gini, analoginya gini teman-teman. Kalau teman-teman punya data, yang mana lebih fluktuatif, mana yang enggak? Menurut teman-teman, data yang bagus mana? Yang fluktuatif atau yang enggak fluktuatif? Nah, jadi data yang fluktuatif itu yang apa sih fluktuatif ya? Jadi fluktuatif kan data yang sebarannya naik terus tuh, kadang turun, kadang naik, kadang enggak. Jadi datanya enggak, sebaran datanya enggak konsisten. Nah, jadi bisa kita simpulkan penjualan yang fluktuatifnya tinggi itu datanya buruk. Sedangkan yang rendah itu datanya lebih bagus karena lebih stabil, pendapatannya lebih stabil, nggak turun, nggak naik juga. Nah, kalau teman-teman mau buat data, ini seperti ini, membuat data. Ini untuk ini study case aja teman-teman. Ini kan klien kita bilang nih, saya punya data penjualan. Gimana caranya mau ngecek apakah dia datanya bagus, nggak dia konsisten. Pertama kita buat data dulu. Caranya di ini R norm, minnya 100, standar deviasinya 100. Ini saya jelasin teman-teman ya udah bisa. Nah, dengan bantuan ini data.frame, kita membuat data ADS ini, data set 1 dengan data set 2, jadi dalam bentuk satu table. Namanya variabel ADS. Nah, kalau teman-teman pakai ini, sum table, teman-teman klik ini, sum table terus ADS, itu nanti jadi seperti ini. Variabelnya berapa? Aduh, nggak kelihatan ya. Harusnya kelihatan ini. Oh, sorry. Nah, baru kelihatan. Nah, ini enaknya teman-teman kalau pakai R. Oh ya, untuk pengguna Python mohon maaf nih ya, soalnya saya mazhab R. Jadi tolong yang pengguna R join aja dong, gak usah banyak nanya. Ya. Nah, soalnya saya mazhab R, jadi saya menggunakan R untuk hitungnya. Nah, kalau di Python aku nggak tahu sih cara ngitungnya gimana. Mungkin, nah enaknya R di mana? Teman-teman cukup ketik satu kata ini aja, sum table, terus nama variabelnya apa, nama datanya apa, itu langsung muncul semua nih. Yang teman-teman hitung tadi, nih, pusat datanya, mediannya, sebaran datanya, itu kalau kita hitung manual kan berjam-jam ya. Kalau teman-teman pakai ini, kalau teman-teman ngetik satu ini aja, itu langsung kelihatan semua nih. Variabelnya, kuantitinya berapa, ada 25 data, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, itu enaknya pakai R. Tapi di sini ada yang ini kah? Gunakan Python? Yang
Yang pakai Python ini dong. Nah, Mas Firman. Halo Mas. Kalau pakai Python, kalau mau ngetik seperti ini gimana Mas? Kalau mau munculin summary statistik. Kalau mau summary pakai itu lah. Kalau di Python, sintaksnya cenderung gampangan mana Mas? Di R yang ini. Kalau di R sih ini aja Mas, ngetik ini aja. Terus teman-teman udah langsung bisa dapat nilai statistiknya berapa. Makanya waktu ikut program Kominfo, saya langsung jatuh cinta sama R. Soalnya R sepowerful itu. Ngetik satu kata aja, langsung ada semua tuh. Saya nggak tahu kalau di Python gimana. Ya, untuk Mbak Siti Hidayatullah, keren. Gunakan R aja Mbak, nggak usah pakai Python. Tapi nggak ada yang, kalau menurut teman-teman lebih bagus Python, gunakan Python. Tapi kalau saya pribadi karena kenalannya dengan R, saya jadi berpikir kalau R itu lebih gampang menurut saya. Nah, kita back di fluktuatif. Teman-teman, fluktuatif kan datanya lebih menyebar, tidak homogen. Semakin fluktuatif datanya, berarti datanya nggak stabil. Contohnya teman-teman kalau dapat gaji atau dapat hasil project, kadang 1 juta, kadang kadang berapa ratus ribu, kan kadang rugi, kadang enggak. Itu artinya kan fluktuatif, nggak stabil. Jadi kalau kita mau lihat dia fluktuatif atau enggak itu pakai ini koefisien variansi. Itu di modul 2. Ini koefisien variansi. Nah, rasionya lebih gede mana? Semakin gede rasionya, berarti datanya kan nggak homogen kan? Karena variansinya banyak. Maka dari itu, kalau kita dapat study case yang seperti di modul 3 tadi itu, ini klien kita nanya, data saya apakah ada fluktuatif atau enggak? Itu kita pakai ini aja, koefisien variansi. Berapa persen data kita menyebar, gitu kan? Kan konsep variansi begitu. Cuman kalau kita pakai yang ini, sum table, itu nggak dijelasin koefisien variansinya berapa. Jadi kita harus ngitung manual. Tenang aja, kalau di R itu disediakan lagi nih. Kalau teman-teman ngetik stats.des 2 kata aja ini, itu langsung dikasih semua tuh. Nah, minnya berapa, maksimalnya berapa, range-nya berapa, nih standar, nih koefisien variansinya berapa. Ini nih. Jadi teman-teman nggak usah ngitung manual lagi. Kalau ngitung manual capek juga ya kan. Nah, betul. Pengguna R. Sorry teman-teman. Yang bukannya saya underestimate sama pengguna Python ya. Mungkin pengalaman saya di Python kurang. Makanya saya lebih ke R. Nah, selanjutnya ini nih. Kan tadi customer kita atau klien kita nanya nih, data kita fluktuatif atau enggak? Nah, data fluktuatif atau enggak dilihat dari koefisien variansi. Nih. Data kita kan ada data ini, AD1 dengan dataset 2. Anggaplah dataset 1 dan dataset 2 ini dua data yang ditanyakan customer. Mana yang lebih bagus? Dataset 1 atau dataset 2? Nah, dengan menunjukkan koefisien variansi, kita kan lihat nih, koefisien variansi data 1 itu besar 9,49. Sedangkan di data 2 0,57. Artinya apa? Data 1 itu lebih fluktuatif, teman-teman. Koefisien variansinya lebih besar.
Jadi kalau semakin besar, koefisien variansinya kan semakin fluktuatif, datanya semakin menyebar, makanya semakin besar fluktuatifnya, datanya semakin buruk. Nah, kalau dari sudut pandang si klien gitu. Jadi kesimpulannya adalah data set 2 itu fluktuatifnya lebih kecil. Artinya datanya lebih stabil atau lebih homogen. Nah, data set 2 itu lebih homogen atau lebih stabil. Jadi kalau teman-teman lagi pertanyaan, jadi apa jawaban dari contoh kasusnya, mana yang lebih fluktuatif adalah betul data set 2 lebih fluktuatif. Nah, saya nggak tahu sih Python gimana cara ngitungnya. Jadi R kalau menurut saya di statistik ya, kayaknya R lebih, untuk ngitung data statistik kayaknya R lebih cepat daripada Python. Jadi untuk ngitung statistik manual seperti ini, teman-teman kalau diskusi lihat rata-ratanya nggak usah capek-capek hitung manual, cukup ketik ini aja, itu langsung jadi semua dah. Nah, pengguna Python minggir dulu. Soalnya saya nggak tahu di Python itu gimana. Nah, itu untuk contoh case di modul 3. Modul 3 kan kita belajar tentang bagaimana penggunaan model-model ringkasan numerik. Nah, kalau di ADS diskusi satu-satu kan ditanya tuh kenapa menggunakan ini ya, kapan digunakan ringkasan numerik. Nah, jawabannya ya diskusi satu ya udah pasti karena biar lebih enak variansi untuk analisis datanya biar lebih enak. Cuman teman-teman jelasin aja pakai kata-kata sendiri. Jangan sampai ini teman-teman nyontek. Kalau teman-teman bingung, nanya aja di Google ini. Di ChatGPT banyak. Langsung ke sana aja. Nah, itu untuk modul 3. Kalau teman-teman udah paham cara gunakannya, rata-ratanya digunakan kapan, jumlahnya digunakan kapan, terus standar deviasinya, koefisien variansinya digunakan kapan. Nah, itu udah pasti dijamin udah lolos modul 3. Itu nggak usah khawatir tentang bagaimana teman-teman untuk ujian. Kalau udah paham di modul 1 2, udah dijamin itu percaya sama saya. Udah A. Ya teman-teman, di kafe tempat saya ini kan makin rame. Kalau teman-teman berisik atau suara saya buruk, bilang ya biar saya pindah tempat ke tempat yang lebih enak. Oke, ini nggak ada yang mau ditanyakan kan di modul 3 cara menggunakan ringkasan statistik. Ya, ini kan belajar tentang analisis data statistik. Ya, teman-teman minimal harus tahulah kegunaannya buat apa, cara penggunaannya gimana. Nah, oke deh, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita langsung ke ini, ada tambahan. Nah, di pendahuluan tadi kan ini, apakah di R itu nyimpan data? Nah, benar. Teman-teman, kalau teman-teman mau belajar tentang belajar data apa saja, itu teman-teman bisa copy paste ini aja. Ini nanti teman-teman dikasih jutaan data, datanya bakal dikasih data apa saja yang terhubung di R. Itu kalau teman-teman ketik ini, package, tapi jangan lupa library-nya dijalankan dulu. Kalau teman-teman jalankan ini, itu langsung dikasih data, teman-teman udah milih aja data apa yang mau digunakan. Itu kalau di R. Aku nggak tahu kalau di Python gimana. Mungkin
di kalau SQL itu buat narik data aja, Mas. Kayak query data itu, query data aja. Tapi iya, kalau SQL itu kalau kalau mbaknya mau ngambil data, untuk narik data lewat SQL itu bisa, untuk buat database juga bisa. SQL itu program statistik juga sih. Jadi mungkin di pembahasan lain bakal dibahas ya. Memang SQL juga berpengaruh sih di data analisis data. Soalnya kan SQL ada sintaks summary data juga gitu. Cuman di materi ini kita belajar R aja dulu ya. Menghitung otomatis gimana. Soalnya kalau belajar lain takut ini waktunya habis lagi. Nah, selain ini kehebatan, kenapa saya bilang R lebih baik dari Python? Menurut saya aja ya. Ini pendapat saya aja. Nah, di R, kalau teman-teman mau buat plot itu nggak susah-susah. Kalau teman-teman nggak tahu ngoding, itu tinggal jalanin library ini aja, terus squeezer, itu teman-teman bisa drag and drop kalau mau buat plot. Jadi lebih gampang. Aduh, saya lagi nggak buka ini lagi. R programnya. Saya nggak buka R program, jadi nggak bisa. Ini teman-teman kopas aja nih datanya, sintaksnya. Kalau udah dikopas, itu langsung jalan tuh. Seperti Tableau. Kalau teman-teman tahu Tableau, ya buat grafik kayak Tableau ini library di R. Nah, ini bisa digunakan. Itu tambahan aja. Kalau info aja, mungkin teman-teman yang baru tahu di R itu ada apa aja atau dataset di R apa aja, teman-teman bisa jalanin sintaks ini. Oke, ini modul 3. Nah, sekarang di modul 4 tentang transformasi data. Nah, ini Mas Ardi ada nggak? Mas Ardi? Tes. Kayaknya ada deh Mas Ardi tadi. Udah live dia. Udah kelar dia. Sebenarnya untuk modul 4 ini enakan diskusi teman-teman. Modul 4 ini kita diskusikan apa itu transformasi data. Jadi gini, transformasi kan kita mengubah data. Contohnya nih, dari 10.000 kita rubah jadi 10 ribuannya jadi 10 ribuannya dihilangkan. Itu kan kalau seperti itu termasuk transformasi data atau enggak? Menurutku itu enggak termasuk deh. Menurutku ya. Itu lebih ke edit data enggak sih? Mengedit data. Kalau ribuannya kita coba ganti, kalau 10.000 nih, kalau data kita 10.000, ribuannya kita hilang jadi 10.000, jadi 10. Terus kalau data itu udah jadi mau diapain? Maksudnya kalau kita udah berubah jadi 10 mau diapain? Biar lebih enak bacanya, biar lebih gampang dianalisis. Menurutku kayaknya oh iya bisa jadi sih. Iya betul. Iya termasuk benar. Bener. Nggak termasuk teman-teman, sorry ya. Itu nggak termasuk dalam transformasi data. Soalnya dia merubah nilai. Soalnya dia merubah bentuk nilainya. Nah, sedangkan di transformasi data itu dia nggak rubah
dia nggak merubah distribusinya, teman-teman. Jadi pusat datanya tetap, cuman nilainya berubah. Gimana ya jelasinnya? Di sini ada yang bisa bantu jelasin nggak? Jadi kalau kita rubah, kalau datanya 10.000 nih, 10.000, kita ganti jadi 10 aja. Itu namanya edit data, bukan transformasi data. Nah, bisa dibedain nggak? Itu jadi transformasi data itu sebenarnya nggak, gimana ya jelasinnya? Transformasi data itu sebenarnya untuk case-case tertentu aja. Kalau data kita 10.000, itu kan masih bisa dianalisis, itu nggak perlu ditransformasi. Jadi transformasi data kapan kita lakukan? Nah, jadi kemarin saya ikut TSA Kominfo kan. Nah, transformasi data itu dilakukan ketika teman-teman buat model dan modelnya nggak jalan. Maksudnya asumsi dari model itu nggak jalan. Nah, contohnya gini, asumsi di regresi linear. Regresi linear kan datanya harus normal kan? Datanya harus normal. Nah, kalau datanya nggak normal, artinya asumsinya tidak terpenuhi. Jadi kita nggak bisa lakukan regresi karena data kita nggak normal. Nah, bagaimana caranya supaya normal? Nah, transformasi itu dilakukan. Gunanya apa? Supaya distribusinya berubah jadi tidak normal menjadi normal. Itu definisinya transformasi data. Masuk nggak? Betul. Transformasi data digunakan untuk memenuhi asumsi model. Jadi nggak semestinya teman-teman itu lakukan eksplorasi data dengan cara transformasi. Karena transformasi itu krusial banget. Karena transformasi itu tidak semudah yang teman-teman pikirkan. Oh, dataku terlalu besar, mau dikecilkan dengan cara transformasi. Enggak. Transformasi data itu enggak segampang itu, teman-teman. Enggak. Contohnya, contohnya ini. Betul. Kalau nggak mau transformasi data, ganti modelnya. Benar sekali. Jadi transformasi data dilakukan ketika modelnya nggak jalan. Kalau teman-teman udah belajar regresi linear, kan asumsinya data harus normal kan? Kalau nggak normal, kita harus menggunakan model lain. Nah, bagaimana caranya supaya normal? Ya ditransformasikan datanya, bukan dirubah datanya. Bedakan edit data dengan transformasi data. Ini sepemahaman saya ya. Kalau teman-teman merasa salah atau merasa ada yang keliru, langsung aja open mic, teman-teman. Nah, betul tuh Mas Ardi. Uh, Gini, kan di model contoh perubahan datanya. Oke, gini. Saya jelasinnya pakai asumsi ini aja ya, ngarang aja. Teman-teman coba mikirin aja. Nih, bayangin teman-teman ada data dari 2, 4, 6, 8, 10. Kan 2, 4, 6, 8, 10. Kan datanya naik kan? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kan datanya naik, cenderung naik karena dari 2 ke 10. Nah, kalau datanya kita bagi 2, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 2, 4, 6, 8, 10. Kalau semua datanya kita bagi 2, bentar.
Nah, ini contohnya. Coba teman-teman lihat nih. Anggap kita pakai distribusi, bukan distribusi. Anggap kita pakai regresi linear. Data yang pertama nih, data yang pertama. 2, 4, 6, 8, 10. Kan begini modelnya ya. Garisnya naik ke atas. Nah, kalau teman-teman bagi 2 semua, itu jadinya 1 sampai 5 kan? Karena dibagi 2 semua nih. Nah, teman-teman, yang seperti saya infokan tadi. Nah, transformasi itu nggak segampang itu teman-teman. Ya, transformasi itu nggak semudah mengecilkan data. Itu namanya ngedit data. Nah, kalau teman-teman buat regresi linear, ini kan, ini anggap ini X, ini Y. Nah, kalau teman-teman berubah, itu modelnya bakal merubah juga. Nah, itu bakal berubah modelnya. Itulah kenapa transformasi itu jangan asal dilakukan. Karena kalau asal dilakukan, itu bisa merubah bentuk data. Nah, kelihatan kan bedanya di mana? Udah masuk belum? Nah, jadi kapan kita lakukan transformasi data? Nah, itu dijawab di sini, teman-teman. Itu dijawab di sini. Ini normality check. Biasanya di sini. Tapi kan kapan kita menggunakan transformasi nanti di pembahasannya ada. Nah, kalau teman-teman ini kan diasumsikan dia normal atau enggak, ini kan pakai asumsi ini nih. Untuk ngecek dia normal atau enggak pakai ini. Nah, kalau dia distribusinya tidak normal, kan menggunakan non-parametrik. Bagaimana kalau kita pakai model yang menggunakan harus normal? Nah, kalau nggak normal kan kita nggak bisa lanjutkan model. Nah, itulah gunanya transformasi data. Nah, ini udah masuk kan ya? Jadi kesimpulannya adalah transformasi data itu mengubah sebaran data, bukan mengubah nilai-nilai pada data. Gitu. Jadi kalau teman-teman merubah dari 10.000 jadi 1.000, itu bukan merubah data, itu bukan transformasi data, tapi mengedit data. Nah, edit data dan transformasi data itu dua hal yang berbeda. Itu yang harus dipahami. Jangan disederhanain, datanya disederhanain, dibilang transformasi data. Nah, itu keliru, teman-teman. Ya. Ini udah masuk kan ya? Nah, transformasi data sering melakukan syarat-syarat melanjutkan analisis transformasi data. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Oh iya, bentar. Saya tuh pernah nulis di sini. Saya pernah menulis ini regresi. Waduh, belum saya upload teman-teman. Nanti saya upload materinya di sini tentang transformasi. Saya kasih studi case yang seperti saya lakukan waktu ikut program Kominfo kemarin. Saya coba nanti saya upload. Saya udah punya datanya sebenarnya. Cuman nanti saya upload teman-teman. Datanya saya upload di Arpaps.
Ini RPAPS ini tulisan saya yang saya tulis di R. Untuk teman-teman silakan main-main di konten saya. Nih, ini ya, silakan cek di kolom komentar. Saya ngirim RPAPS. Di situ saya ngirim tulisan-tulisan mungkin berguna lah untuk teman-teman. Tapi kalau ada masukan langsung di Japri ya. Soalnya itu ini murni dari pemikiran saya aja. Oke. Kita lanjut tentang transformasi data. Nah, jadi itu transformasi data adalah pengskalaan, pemusatan atau standarisasi dan normalisasi data mentah, ya, namun rapi dan bersih, yang belum dapat digunakan untuk model. Jadi transformasi data itu digunakan ketika teman-teman mau buat model aja. Kalau teman-teman nggak buat model, ya ngapain ditransformasi, kan buang-buang waktu. Dan kalau sudah memenuhi asumsi pun di modelnya teman-teman, itu nggak perlu ditransformasi. Jadi transformasi data ketika data teman-teman tidak memenuhi asumsi permodelan. Contoh asumsinya adalah ya tadi harus normal. Nah, contoh ini dalam inferensi statistik nih yang nomor 3. Nah, distribusi simetris atau normal lebih disukai ketimbang distribusi yang miring. Nah, jika kita mempunyai distribusi yang miring atau variansi yang heterogen, kita bisa menggunakan transformasi data untuk mengurangi kecondongan atau heterogenitas varian. Nah, jadi itu udah kebayangkan kapan kita gunakan transformasi data. Ya, betul. Nah, macam-macam distribusi apa aja? Macam-macam transformasi apa aja? Nah, tadi kan ada pertanyaan tuh di diskusi 2. Mana tuh diskusi 2? Oh, itu dia. Kapan baiknya kita menggunakan transformasi data? Untuk apa transformasi data dilakukan? Nah, ini teman-teman jawab aja ya. Untuk transformasi data digunakan ketika kita ingin membuat model. Ketika model kita ketika asumsi dari model kita tidak terpenuhi, sehingga dilakukan transformasi data. Jika model kita sudah sesuai, transformasi data nggak usah dilakukan. Karena ya kasarnya buang-buang waktu sih. Tapi nanti teman-teman jelasin aja kapan transformasi data itu dilakukan. Dan untuk apa transformasi data itu dilakukan? Ya untuk salah satunya adalah untuk memenuhi asumsi model. Kalau model kita nggak sesuai, ya kita harus sesuaikan model kita biar bisa jalan. Karena kan kalau contoh teman-teman ingin prediksi. Kalau prediksi kita nggak sesuai asumsi, ya percuma dong, itu nggak bisa dipakai asumsinya. Makanya transformasi data, ya nanti teman-teman jelasin aja untuk diskusi 2-nya, kapan transformasi data itu dilakukan. Nah, itu teman-teman cek aja di modul 4. Nah, kita lanjut. Macam-macam transformasi nih. Nah, jadi yang seperti kita infokan nih, transformasi data itu nggak seenak jidat kita mau lakuin transformasi data, teman-teman. Kayak, dikit-dikit dikecilin skalanya. Itu bukan transformasi data ya, itu mengubah data. Itu edit data. Edit data seperti kita jelaskan tadi, itu berbeda dengan transformasi data. Macam-macam transformasi data. Transformasi logaritmatik. Ya, dalam materi kita ini kita hanya 3 study case biar kita paham bagaimana caranya menggunakan. Oke. Nanti caranya ada di bawah ini ada study case. Kapan kita gunakan
kapan kita gunakan transformasi ini? Itu ada ini. Nah, yang pertama ada transformasi logaritma. Transformasi logaritma ya gampang lah ya, sisa di logaritmain aja datanya. Nah, ini biasanya dilakukan untuk data skala yang luas atau data yang memiliki distribusi miring. Jadi kalau teman-teman punya data distribusi nggak normal, itu teman-teman gunakan transformasi logaritma. Ya, jadi biar datanya, biar distribusinya nggak miring, nggak apa, biar distribusinya berjalan normal gitu. Itu gunanya logaritma trik. Nah, ada yang namanya differencing. Nah, ini Mas Ardi, boleh open mic nggak? Halo, Mas Ardi. Masih ada nggak sih? Halo. Oke. Mas, waktu Karil kemarin kan, lu buat data ini kan, apa lagi? Trend analisis kan? Apa sih namanya? Forecasting. Oh ya, forecasting lu kemarin pakai apa, Mas? Transformasinya. Enggak, metodenya metode apa, Mas? Seasonal ARIMA. Nah, pakai ARIMA kan? ARIMA itu tentang deret waktu. Deret waktu kan? Nah, tolong koreksi ya. Nah, kalau di ARIMA itu, di ARIMA kan kita belajar dia fluktuatif atau enggak. Trennya itu ada apa ya, gimana ya jelasinnya, Mas? Gimana ya biar kita lakukan differencing gitu, Mas? Oh, iya. Jadi kalau ARIMA itu dia harus, aku lupa ya. Bentar. Intinya tuh ARIMA tuh ada satu asumsi yang mengharuskan harus untuk transformasi gitu. Biar apa namanya, biar kemarin tuh aku lupa tiba-tiba ya. Bentar. Stasioner. Udah dapat. Stasioner. Ya, benar. Jadi ini teman-teman, untuk yang transformasi differencing, thank you Mas Ardi. Kan di time series itu kita harus stasioner datanya. Kalau nggak stasioner, artinya model kita nanti nggak jalan. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, penjelasan tadi. Digunakan ketika model kita nggak sesuai, asumsi kita nggak sesuai. Asumsi di sini kan stasioner. Kalau nggak stasioner, kita stasionerkan dulu dengan cara transformasi differencing. Kira-kira gitu ya Mas Ardi? Iya gitu. Oke. Nah, selanjutnya transformasi kuadrat. Nah, ini menggunakan nilai kuadrat digunakan untuk mengatasi masalah heterodesitas. Jadi kalau variansinya nggak konsisten, variansinya jauh banget, kan ada model yang harus mempertimbangkan variansinya. Nah, kalau tidak konsisten, transformasi kuadrat ini datanya dikuadratin itu bisa digunakan biar kita asumsikan variansinya aman. Nah, ini untuk transformasi kuadrat. Untuk yang nggak tahu heterosedisitas, itu adalah statistika yang digunakan untuk ketidakseragaman heterogen. Heterogen gitu. Nah, kalau model biasanya itu data heterogen atau enggak itu masuk di regresi juga. Nah, jadi transformasi data untuk kuadrat ketika dilakukan model regresi kita heterosedisitasnya tinggi, nah transformasi kuadratnya itu baru dilakukan. Kalau itu aman, ya nggak usah dilakukan transformasi. Simpelnya heterogen dah, ya gitu. Nah, untuk transformasi akar kuadrat, nah, teman-teman ini kan transformasi akar kuadrat kan ada di diskusi 2, teman-teman. Kapan kita gunakan?
itu digunakan ketika akar kuadrat dari nilai data ini digunakan untuk mengurangi kebuntuan dalam distribusi data. Apa sih maksudnya kebuntuan dalam distribusi data? Kebuntuan yang dimaksud adalah nilai-nilai dataset itu cenderung di salah satu distribusi, sehingga distribusinya nggak simetris. Contohnya, datanya berkumpul gini. Nah, contoh gini. Ini kan datanya kita kalau dijadiin titik. Nah, kalau dijadiin titik kan seperti ini. Nah, ada data yang seperti ini. Nah, cenderung gini teman-teman. Datanya cenderung ke bawah nih. Kan di bawah. Nah, gunanya dari transformasi akar kuadrat supaya datanya itu terkumpul tidak di satu sisi aja. Teman-teman lihat ini di satu sisi. Nah, kalau teman-teman mau merubah tidak di satu sisi ini, nah ini digunakan transformasi kuadrat. Kebayang nggak teman-teman? Nah, anggap aja udah kebayang ya. Nah, itu untuk transformasi akar kuadrat. Nah, selanjutnya ini kayaknya nggak bakal ini sih. Ini nggak banyak digunakan teman-teman. Kalau mau tahu, teman-teman cek aja sendiri ya, baca-baca aja sendiri. Nah, ini teman-teman, ini kan udah tahu nih jenis-jenis apa aja. Nah, saya ada nyiapin study case. Biasanya kita dalam membuat model data, model analisa kita nih. Biasanya untuk buat prediksi. Nah, ini package yang digunakan. Nah, dataset ini dataset kan tadi udah saya jelasin. Di R itu banyak sekali kumpulan-kumpulan dataset. Nanti teman-teman cek aja cara ceknya ini di tambahan, terus cek nih data apa saja yang mau teman-teman ngetik ini aja udah langsung ada itu semua. Oke, dataset kalau teman-teman udah cari dataset langsung nih. Oke, ini yang sering kita gunakan ya, yaitu transformasi transformasi logaritma. Caranya gampang, sisa ngetik ini aja, Y sama dengan log X. X itu datanya, ini dijadiin logaritma datanya. Nah, simpelnya seperti ini sih, teman-teman langsung jadiin Y sama dengan log X saja, ini udah jadi logaritma. Contohnya pakai data ini. Saya pakai data ESOP, aduh, saya lupa lagi datanya apa. Ini bentuk datanya seperti ini. Nah, sebelum ditransformasi,
ini plotnya seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa buat aja sendiri, bisa kopas aja ini. Oh ya, kalau teman-teman mau cek ininya, codingannya, teman-teman bisa ini, klik kode, terus download R Markdown. Kalau download ini nanti ini dalam bentuk codingan. Tulisan ini dalam bentuk codingan di R. Nah, ini data sebelum kita transformasikan di sini nih. Cenderung ke kiri kan ya? Nah, setelah ditransformasikan, lihat datanya berubah. Dari ini cenderung ke kiri semua, menjadi menyebar nih. Ini datanya lebih normal. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu ya penggunaan transformasi logaritma. Bagaimana caranya? Ya ini, supaya data kita lebih menyebar normal. Nah, setelah ditransformasikan seperti ini. Teman-teman bisa nih cek codingannya seperti apa. Tapi saya menggunakan R ya. Untuk pengguna Python, mohon maaf. Nah. Oke, ini untuk contoh transformasi data di differencing nih. Sebelumnya kan seperti ini. Halo, Mas Ardi bisa on mic ya, Mas? Halo, gimana? Nah, Mas, kalau seperti ini perlu di differencing kan ya? Ya itu seasonal, itu musiman, itu harus didiferensiasi kalau mau pakai Arima. Berarti harus di transformasi kan, Mas? Ya, harus transformasi. Nah, ini datanya aku coba, datanya kan seperti ini, Mas nih. Summary-nya seperti ini. Ini aku coba transformasi, hasilnya seperti ini. Menurut Mas, apakah ini? Masih kurang itu transformasinya. Berarti harus ditransformasi lagi ya, Mas? Paling yang pertama itu kan sebelum untuk kan sebetulnya kan penentuan, bukan tepatnya untuk memvalidasi apakah itu stasioner atau enggak kan, selain dari grafik bisa dilihat kan juga ada ujinya kan. Nah itu nama ujinya lu lupa lagi namanya, tapi intinya itu kita harus lewat step itu dulu, satu uji statistik kok itu. Dan nanti kalau misalkan udah, baru transformasi. Nah transformasi kan macam-macam gitu, tergantung. Kalau misalkan apa ya, kalau musimannya itu cukup ini ya, cukup kental banget gitu ya, atau ya enggak, stasionernya tuh kayak ngaco gitulah. Ya terus pakai yang nggak cuma diferensiasi doang. Itu kalau dibikin level ya kan, di transformasi itu macam-macam. Nah kalau dibikin level itu, kalau diferensiasi itu level bawah, dia level 1. Kalau mau paling bisa pakai transformasi logaritma gitu. Itu dia bakal ngerubah banget. Tapi balik lagi gitu, bahwa ya datanya dicocokin dulu sih. Iya benar. Ini aja kalau pakai transformasi logaritma kan datanya seperti ini nih, cenderung ke bawah. Kalau kita transformasi kan langsung jadi normal ya. Ini berpengaruh juga ternyata di ini ya, differencing untuk stasionerisasi data, logaritma juga berpengaruh ya, Mas? Ngaruh. Apalagi logaritma itu hitungannya kasar, dia bener-bener merubah banget dia gitu. Oh iya. Kelihatan sih perubahan datanya dari sebelum dan sesudah. Nah, jadi itu teman-teman ya, kalau teman-teman ini kesimpulannya untuk di ini, apalagi transformasi data, itu teman-teman nggak seenaknya untuk melakukan transformasi data, teman-teman. Dilakukan transformasi data ketika dibutuhkan saja, dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan aja sih, nggak mesti apalagi sedikit-dikit transformasi, dikit-dikit rubah data. Itu dia, harus dibedakan
yang mana edit data, yang mana transformasi data. Itu sih kalau di transformasi data. Ini kebayang ya, kapan kita gunakan transformasi akar, itu udah ada jawabannya di materi yang ini. Teman-teman cek aja materinya, kalau teman-teman mau download, ada di sini. Nah, teman-teman bisa download nih di sini. Kalau ada butuh apa-apa, nggak butuh apa-apa sih. Mungkin mau baca-baca ulang materinya, teman-teman bisa lihat di link yang aku kirim. Ya segitu sih materi ini. Sorry ya, ini bentar. Ini mau ngingatin lagi teman-teman. Saya bukan ini ya ngajarin teman-teman, bukan ya. Lebih ke share. Mungkin saya lebih duluan dapat ilmunya. Ya, gitu ya. Jadi tolong digaris bawah itu. Saya nggak jago, malah nggak tahu statistik ya. Masih awal, masih awam. Nah, oke deh. Di materi aku segini aja sih. Teman-teman ada yang mau didiskusiin nggak? Udah 2 jam juga ini kita ngobrol kebanyakan. Ya, oh iya, sama saya tuh nggak jago menjelaskan. Jadi maaf ya kalau sumpama penjelasan aku agak keluar dari malah jadi outlier. Soalnya, jadi sebenarnya aku sebenarnya nggak mau ngisi materi sebenarnya. Cuman nggak enak sama Mas Arlan, dia udah japri aku 2 kali. Ya udah aku gas aja. Tapi ya itu dia. Sebenarnya nggak mau soalnya malu nggak bisa bikin materi saya. Oke deh. Ada yang mau ditambahin nggak? Mas Ardi ada yang mau ditambahin nggak, Mas? Ada. Apa itu? Silakan, Mas. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih lanjut lagi tentang statistik, bisa japri ke Mas Albani aja. Sekian. Apa lu mau gelut sama gua, Mas? Ayo sih, Sherlock, Mas. Gelut kita. Bisa. Jangan dipercaya. Saya mah sumpah ya nggak tahu itu. Aduh. Bener. Nah, sebenarnya Mas Ardi itu jago, teman-teman. Cuman dia pelit. Nah, itu pelit dia itu.